Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam pelajaran matematika wajib kelas 12 SMA. Melanjutkan materi pembelajaran kita yang sudah kita bahas pekan lalu, masih berkaitan dengan aplikasi turunan. Video kali ini mereview kembali aplikasi turunan yang telah dijelaskan sebelumnya. Oke, jadi ada 4 aplikasi turunan. Yang pertama itu adalah menentukan gradien garis singgung di titik x0, y0. Jadi diketahui titik singgungnya pada suatu kurva y sama dengan fx. Nah, untuk menentukan gradien garis singgungnya, maka kita menggunakan konsep turunan, di mana gradien itu adalah turunan pertama. Kemudian untuk menentukan gradien garis singgungnya, kita substitusi nilai x0, jadi nilai titik singgungnya, itu kita peroleh suatu nilai gradien. Jadi ini M itu sebenarnya sama saja, ini bisa kita tulis F aksen x0, sama ya. Kemudian yang kedua, aplikasi turunan yang kedua adalah menentukan interval kemonotonan suatu fungsi. Apakah itu kurvanya monoton naik ataupun monoton turun. Nah, untuk menentukan interval kemonotonan fungsi naik pada interval, maka turunan pertamanya harus lebih besar dari 0. Kemudian untuk turun, maka turunan pertamanya kurang dari 0. Jadi ini mungkin gampang saja diingat. Kalau naik lebih dari 0, kalau turun kurang dari 0. Ini masih menggunakan konsep turunan pertama. Kemudian aplikasi turunan yang kedua, di sini kita sudah mulai menggunakan turunan kedua. Maksudnya turunan kedua itu adalah diturunkan 2 kali. Jadi misalkan Y sama dengan X pangkat 4 misalkan ya. Berarti Xn sama dengan 4 kali X pangkat 3. Makanya kurang 1. Kemudian turunan keduanya lagi. Y double aksen. Ini pangkatnya dikalikan dengan koefisien berarti 4 kali 3 berarti 12 X pangkat 2. Nah, ini maksudnya turunan kedua. Aplikasi yang ketiga, menentukan ekstrim fungsi dengan secara stasioner. Ini sudah pernah dibahas juga pada video sebelumnya. Jadi secara stasioner itu turunan pertama sama dengan 0. Nah, untuk menentukan ekstrim fungsinya, entahkah itu ekstrim maksimum atau ekstrim minimum, kita menggunakan turunan kedua. Setelah kita peroleh titik kritis dari hasil turunan pertama, nanti kita substitusi nilainya pada turunan kedua, titik kritis nilainya turunan kedua. Nah, jika nilai kita masukkan pada turunan kedua kecil 0 hasilnya, maka nilai titik tersebut adalah merupakan titik maksimum relatif. Jadi maksimum kecil 0. Tapi bila lebih dari 0, maka oleh titik minimum relatif untuk titik tersebut. Untuk mencapai nilai maksimum dan minimumnya, kita substitusi ke persamaan atau fungsi awal sebelum diturunkan. Kemudian untuk menentukan titik belok, ya, berarti turunan keduanya itu kita samakan dengan 0. Itu untuk menentukan titik belok. Nah, aplikasi berikutnya adalah berkaitan dengan masalah fisika ya. Jika ST menyatakan jarak sebagai fungsi T atau waktu, maka kita dapat menentukan kecepatan. Jadi kecepatan itu adalah merupakan turunan pertama jarak terhadap waktu.
Sementara kecepatan adalah turunan kedua jarak terhadap waktu atau turunan pertama kecepatan terhadap waktu. Itu. Jadi untuk fisika memang berkaitan dengan matematika. Konsep dasar fisika ya berasal atau dasarnya adalah matematika. Nah, kita lanjutkan pembahasan kita. Pekan lalu sudah dibahas atau sudah dijelaskan contoh pertama, contoh kedua, dan contoh ketiga. Sekarang kita lanjut ke contoh yang keempat. Ini penerapan aplikasi ya, penerapan turunan maksud saya. Contoh yang keempat, akan dibuat sebuah persegi panjang dengan keliling, diketahui keliling 48 cm. Pertanyaannya, berapakah ukuran persegi panjang tersebut agar luasnya maksimum? Jadi yang ditanyakan adalah berapa panjangnya dan berapa lebarnya. Nah, anggaplah ilustrasinya seperti ini. Ini panjang, ini lebar. Nah, ingat kembali rumus keliling. Keliling persegi panjang itu adalah, keliling itu adalah 2 kali panjang atau jumlah semua sisi-sisinya ya. Jadi ini kan sama panjangnya. Nah, panjangnya ada 2. Kemudian lebarnya juga ada 2. Maka menentukan keliling persegi panjang adalah 2 kali panjang tambah 2 kali lebar. Jadi keliling persegi panjang sama dengan 2 kali panjang tambah lebar. Itu nilainya diketahui sebelumnya adalah 48 ya. Ini 48 sama dengan 2 kali panjang tambah lebar. Ke masing-masing kita bagi 2. Ini kita bagi 2 kedua ruas. Kita peroleh 48 bagi 2 itu sisa 24 ya. 24 sama dengan panjang tambah lebar. Maka kita peroleh jika P-nya ini pindah ruas, P ini kita pindahkan ke ruas kiri, maka kita peroleh ini bisa sebenarnya kita ya lebarkan seperti ini, kita tuliskan seperti ini. L sama dengan 24 dikurangi P. Karena P-nya yang pindah ya. Perbaiki dulu tulisannya. Sama dengan 24 dikurang P. Oke, ingat kembali. Kemudian yang ditanyakan di sini kan ukuran persegi panjangnya pada saat atau agar luasnya mencapai maksimum. Ini mencapai maksimum. Berarti kita gunakan rumus luas. Nah, ingat kembali luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Panjangnya total, lebarnya kita substitusi. Sebenarnya di sini salah satunya saja, boleh lebar, boleh panjang yang kita ubah. Tapi di sini saya gunakan lebar ya. Lebar yang diubah berarti lebarnya berubah jadi 24 dikurang P. Jadi luasnya sudah merupakan fungsi dari P. Nah, kita kali masuk. P kali 24, P 24P, kemudian P dikali min P jadinya minus P kuadrat. Berarti 24P minus P kuadrat. Ini LP. Ingat kembali syarat ekstrim untuk menentukan maksimum. Syarat ekstrimnya berarti turunan pertama harus sama dengan 0. Nah, ini kita turunkan. Turunannya 24P. Itu kan sisa 24. Dikurangi turunannya P kuadrat.
Ini pangkatnya ke depan, berarti dikali 2, 2 kali P. Kemudian pangkatnya dikurangi 1, maka 2P pangkat 1. Ini sama dengan 0. Jika ini pindah ruas, berarti plus 2P. Kita tulis terbalik ya, 2P-nya di sebelah kiri, 24-nya di sebelah kanan. Kemudian masing-masing dibagi 2, berarti P. Ini kalau kita bagi 2, ini habis, sini sisa 12. Berarti kita dapat P-nya sama dengan 12 cm. Nah, dari sini karena P 12 cm berarti L-nya juga 24 kurang 12 dapat juga 12 cm. Jadi agar ukuran persegi panjang tersebut agar luasnya maksimum adalah ukuran panjangnya harus 12, lebarnya harus 12 supaya mencapai luas maksimum. Jadi kalau kita mau cari luas maksimumnya berarti 12 kali 12 itu sama dengan 144 cm persegi. Itu jika pertanyaannya menentukan luas maksimum. Oke, semoga bisa dimengerti sampai di sini. Jika ada yang kurang jelas silahkan tuliskan pada kolom komentar ya. Kita lanjut soal kelima. Jumlah dua buah bilangan adalah 10. Oke, kita misalkan X dan Y. Berarti X ditambah Y sama dengan 10. Tentukan kedua bilangan tersebut sehingga jumlah kuadratnya paling minimum, paling kecil. Nah, jumlah kuadrat. Kalau jumlah kuadrat berarti dikuadratkan dulu. X kuadrat, Y kuadrat, kemudian dijumlahkan. Itu kalau jumlah kuadrat. Nah, terkadang juga ada kuadrat jumlah. Kuadrat jumlah. Kalau kuadrat jumlah berarti dijumlahkan dulu, berarti X tambah Y, kemudian dikuadratkan. Itu bedanya. Ya. Oke, sama seperti soal sebelumnya, X tambah Y sama dengan 10 berarti Y sama dengan, Y saja kita ubah, 10 dikurangi X. X-nya pindah ruas. Ya. Misalkan ini bisa kita misalkan suatu G ya, fungsi G. Berarti bisa kita tulis G sama dengan jumlah kuadrat, berarti X kuadrat tambah Y kuadrat. Y-nya kita ubah, X kuadrat tetap, Y kuadrat. Kita ganti jadi, Y-nya ini kita ganti ya, dengan yang ini. Ini 10 kurang X. Jadi 10 kurang X pangkat 2. Kita jabarkan. Nah, ingat penjabaran bentuk aljabar A dikurang B pangkat 2. Ini berarti A kuadrat dikurang 2AB plus B kuadrat. Kalau di sini kurang, maka di sini juga kurang. Ini tambah. Semoga bisa diingat. Nah, kalau bagaimana kalau tambah? Kalau sini tambah, maka di sini juga tambah. Yang di belakang tetap plus B kuadrat. Berarti ini bisa kita lanjut X kuadrat tambah 10 sama posisinya A di sini, maka 10 pangkat 2 berarti 100 dikurang 2 kali A. Ini hanya 10 berarti 2 kali 10, 20 kali X. X sama posisinya dengan B. Berarti 20X. Sini kurang ya, karena di sini kurang. Kemudian plus B kuadrat berarti plus X kuadrat. Nah, ini sama X kuadrat sama-sama X kuadrat. Kita
Satukan berarti ini jadi 2x kuadrat. X-nya yang ada variabel X-nya kita tulis ke depan. Di depan berarti ini dikulang kurang 20x tambah 100. Nah, maka G-nya berubah merupakan fungsi dari X. 2x kuadrat kurang 20x tambah 100. Nah, syarat minimum berarti tetap menggunakan turunan pertama. Turunan pertamanya 2x kuadrat berarti 4x kurang 20. Sama dengan 0, syarat ekstrim ya. Maka 4x sama dengan ini min 20 pindah ruas, jadi positif 20. 0 tambah, kalau ini tambah 20 berarti kan tetap 20 ya. 10 kan 0 tambah 20. Maka X-nya sama dengan 20 bagi 4. Berarti kita dapat 5. X-nya 5 ya berarti ya kita peroleh Y. Y sama dengan 10 kurang X. Y sama dengan 10 kurang X berarti Y-nya 10 kurang 5 ya. Sama-sama 5. Maka kedua bilangan tersebut untuk mendapat jumlah kuadrat paling minimum, maka X-nya harus 5, Y-nya harus 5. Bilangan pertama 5, bilangan kedua 5. Kebetulan angkanya sama. Nah, ini jawabannya. Sebenarnya, soal ini sebenarnya bisa kita kerjakan dengan cara biasa ya, cara kita. Yang jelas jumlah dua bilangannya 10. Jumlah bilangan 10 itu kan ada berapa kemungkinan ya. Bisa 1 dengan 9, bisa 2 dengan 8, 3 dengan 7, 4 dengan 6, 5 dengan 5. Nah, bisa kita buktikan sini. 1, 2, 3, 4, 5. Dari 5 kemungkinan ini yang manakah jumlah kuadrat paling minimum? Nah, kalau ini kita jumlahkan, kuadratkan, baru jumlahkan. Ini kan 81, 81 tambah 1, 82. Ini 2, 4 tambah, bagus kita tuliskan supaya bisa jelas. Jadi 1 tambah 81, berarti ini 82. 4 tambah 64, berarti 68. 9 tambah 49, berarti 58. Ini 16 tambah 36 dapat 52. Nah, ini kan untuk 5 dengan 5, 25 tambah 25 sama dengan 50. Nah, ini kan sini kelihatan yang paling minimum, paling kecil adalah 50. Terbukti ya. Kalau kita gunakan cara manual ya, biasa saya istilahkan manual. Oke, itu contoh yang kelima tentang aplikasi turunan. Kita lihat contoh ke-6. Nah, ini juga ini sudah berkaitan dengan pelajaran fisikanya. Sebuah peluru tembakan ke atas tinggi H meter setelah T detik dirumuskan dengan HT sama dengan 120 T dikurang 5 T kuadrat. Jadi tingginya merupakan fungsi waktu. Tentukanlah tinggi maksimum. Nah, di fisika sudah pernah dipelajari bahwa jika suatu benda dilemparkan vertikal ke atas, benda tersebut mencapai tinggi maksimum itu pada saat kecepatannya sama dengan 0. Ingat, kecepatan itu kan merupakan turunan pertama dari jarak, atau yang turunan pertama dari ketinggian. Itu sama dengan 0. Nah, itu kan jadi konsep fisikanya menggunakan konsep turunan. Ini jadi H aksen, kita turunkan saja langsung. H aksen sama dengan 120T, berarti 120 dikurang 5 kali 2, berarti 10T. Ini sama dengan 0. Nah, ini pindah ruas, 10T-nya berarti 10T sama dengan 120. Maka T sama dengan 12.
Berarti mencapai maksimum pada saat atau pada waktu 12 detik. Nah, berapa tinggi maksimumnya? Tinggal kita substitusi T sama dengan 12 pada fungsi awal ya, sebelum diturunkan. Jadi HT sama dengan 120T dikurang 5T kuadrat. Di H12 kita ganti 120 kali 12 dikurang 5 kali 12 kali 12. Nah, saya pecahkan seperti ini di sini ada 12, ini juga ada 12. Ini bisa kita keluarkan 12-nya supaya mudah menghitungnya. 12 buka kurung. Berarti di sini sisa 120. Oke, 120 kurang. Ini ada ini sisa ini ya. Kalau 12 yang ini keluar atau kalau 12 ini yang keluar berarti sisa ini. Salah satunya lah. Ini saja supaya yang dekat. Kita kali 5 kali 12. 5 kali 12 itu kan 60. Berarti dalam kurungnya 120 kurang 60. Ini sama dengan 12. 120 kurang 60 itu 60. 12 kali 6. 72. Ada nolnya 1. Berarti 720. Maka tinggi maksimum benda tersebut yang tembakkan ke atas. Peluru ya. Tinggi maksimum peluru itu 720 meter. Untuk fungsi HT sama dengan 120T kurang 5T kuadrat. Ini penerapan turunan pada materi atau pelajaran fisikanya ya. Kita lanjut lagi. Contoh yang terakhir. Sebuah kotak tanpa tutup. Kotak tanpa tutup. Berarti bisa kita ilustrasikan seperti ini. Ya, kira-kira tuh kita gambarkan biasa saja ya. Kotak tanpa tutup. Ini tunggu tambahkan dulu. Nah, ini tanpa tutup. Sini kelihatan ya karena tanpa tutup. Kapasitasnya berarti volumenya. Volumenya itu sama dengan 36 desimeter kubik. Desimeter kubik itu setara dengan liter ya. Jika ukuran panjang kotak 2 kali lebarnya, jadi misalkan ini panjang, sini lebar, ini tinggi. Tentukanlah ukuran kotak agar bahan yang dibutuhkan seminimum mungkin. Seminimum mungkin ya. Kita lihat rumus volume balok. Ini kan bentuk balok ya. Balok itu panjang kali lebar kali tinggi. Ini sama dengan 36. Panjangnya itu kan ini sama dengan 2 kali lebar. Berarti kali lebar kali L kali T sama dengan 36. Masing-masing kita bagi, ini habis. Bagi 2. Berarti 18. Maka L kuadrat kali T sama dengan 18. Atau T sama dengan 18 per L kuadrat. Nah itu. Jadi semua kita ubah dalam bentuk L ya. P tadi itu sama dengan 2L, sementara T sama dengan 18 per L kuadrat. Tentukan ukuran kotak agar bahan yang dibutuhkan seminim mungkin. Berarti kita harus menggunakan rumus luas permukaan. Luas permukaan.
luas permukaan balok itu 2 kali, ini kan ada 2 ya, panjang lebarnya ada 2 atas balok yang ada tutupnya ya, panjang dengan lebar ada 2 atas dengan bawah. Lebar dengan lebar kali tingginya ada 2, kanan sama kiri. Kemudian sini P kali T-nya ada 2 juga, depan dengan belakang. Nah, karena ini tanpa tutup, maka P kali L-nya cuma 1, luas permukaan. Jadi ingat kembali rumus luas permukaan balok sama dengan 2 kali panjang lebar tambah lebar tinggi tambah panjang tinggi. Ini idealnya jika ada tutupnya. Nah, untuk soal ini, soalnya kan menyatakan tanpa tutup. Berarti luas permukaannya panjang kali lebar saja, ditambah 2 kali lebar kali tinggi, tambah 2 kali panjang kali tinggi. Itu. Karena tanpa tutup. Sekarang ini semua kita ubah dalam bentuk L ya. P-nya itu 2L, berarti 2L kali L tambah 2L kali T. T-nya 18 per L kuadrat. 18 per L kuadrat. Tambah 2 kali P-nya ini 2L, berarti 2 kali 2L. Tambah PT itu 18 per L kuadrat. Nah, ini kan kita perhatikan ini L-nya ini habis, berarti sisa pangkat 1. Juga berarti kita peroleh ini 2 kali L kuadrat tambah 36 L tambah ini 4 kali 18. 4 kali 18 itu 72. 70 per L. Nah, ini sama, berarti bisa kita jumlahkan. 2L kuadrat tambah berapa ini? 108 ya, 108 L. Atau bisa kita jadikan L kuadrat, jadikan pangkat negatif, berarti 108 L pangkat min 1. Nah, ini. Minimum, ingat kembali minimum berarti kita harus turunkan sekali ya. Di L aksen sama dengan turunan terhadap L kecil, berarti 4L, ini kita kali kurang. Kenapa kurang? Karena ini pangkatnya min 1. Min 1 kali 108 berarti min 108. L pangkat min 1. Min 1 kurang 1 itu berarti min 2. Tuh. Atau kalau kita rapikan kembali berarti 4L kurang 108 per L kuadrat. Nah, ini harus sama dengan 0. Berarti kita peroleh ini, kalau ini pindah ruas, min 108 per L kuadrat berarti 108 per L kuadrat sama dengan 4L. Maka kita peroleh ini berarti 108 per 4 sama dengan L pangkat 3. Berarti L pangkat 3 sama dengan 108. 8 bagi 4 itu 27 ya. Oke. Dari L pangkat 3 sama dengan 27. Maka L-nya sama dengan 27 itu kan 3 pangkat 3. Nah, berarti pangkatnya habis. Maka kita peroleh L sama dengan 3. Kalau L-nya 3 berarti P sama dengan P kan 2L. Berarti 2 kali L berarti sama dengan 6. Kemudian T itu sama dengan 18 per L kuadrat. Berarti sama dengan 18 per L-nya 3, berarti 3 pangkat 2. 18 per 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 itu 9. 18 bagi 9 berarti 2. Maka kita peroleh panjangnya 6 desimeter, lebarnya 3 desimeter, tingginya 2 desimeter, agar bahan yang dibutuhkan itu seminimum mungkin. Oke, itulah pembahasan tentang aplikasi turunan dengan menggunakan konsep turunan pertama dan turunan kedua. Sebelum kita akhiri, ada yang perlu saya jelaskan.
Ingat bahwa kenapa dari soal ini ya, soal contoh 4, contoh ke-5, contoh ke-6 hanya memiliki nilai maksimum saja atau minimum saja. Nah, ingat kembali materi fungsi kuadrat. Jadi fungsi kuadrat itu kurvanya kan itu cuma dua kemungkinan, bisa terbuka ke atas, bisa terbuka ke bawah. Kapan terbuka ke atas? Nah, itu pada saat nilai A, koefisien A itu ini bentuk umum fungsi kuadrat, AX kuadrat tambah BX tambah C. Nah, seperti ini. Jadi untuk buka ke atas itu berarti A besar 0, terbuka ke bawah A kecil 0. Nah, pada saat kurvanya terbuka ke bawah, ke atas itu otomatis kalau kita perhatikan gambarnya berarti cuma memiliki nilai minimum saja. Kalau terbuka ke bawah berarti mempunyai nilai maksimum saja. Itu untuk fungsi kuadrat kalau berpangkat 2 ya. Kita perhatikan ini kan soal-soalnya berpangkat 2 ini. Ini pangkat 2. Nah, makanya cuma memiliki nilai minimum. Ini kan A-nya positif. A positif berarti nilai minimum. Makanya pertanyaan minimum. Gitu. Begitu juga untuk soal nomor 4. Nah, ini maksimum. Nah, ini. Nilai A-nya negatif kan? Ini minus P kuadrat. Kemudian ini juga tinggi maksimum. Nah, ini. Karena nilai A-nya negatif. Pasti mencapai nilai maksimum. Gitu. Itu sekedar review saja materi fungsi kuadrat berkaitan dengan konsep turunan. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang diperoleh bermanfaat. Setelah ini silahkan kerjakan soal latihan berkaitan dengan aplikasi turunan. Silahkan dikerjakan. Nanti ada linknya saya simpan di bawah deskripsi. Akan dikerjakan di Google Form-nya dulu. Kemudian kerjakan, tulis cara kerjanya lengkap dengan soalnya supaya ketahuan yang soal yang mana dikerjakan, kemudian upload di menu penugasan yang ada di Classroom. Oke, sekian video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan berberkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.